Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kawan baik dari Iswan Channel. Salam menjernihkan pikiran dan menebar kebaikan. Kawan baik, ada yang sedang heboh di jagat tidak hanya sosial media tapi juga media mainstream, yaitu tentang pernyataan Mas Boy Thohir atau Pak Garibaldi Thohir, ya, itu saudara kandungnya dari Pak Erick Thohir yang memberikan pernyataan, dan pernyataan ini merupakan pernyataan politik tentang dukungan kepada paslon 02 Prabowo Subianto Gibran. Nah, tentu saja namanya statement politik itu pasti mendapat reaksi beragam dari masyarakat luas dan aktor-aktor politik yang lain, gitu. Karena tidak biasanya Mas Boy Thohir yang biasanya menghindari pernyataan-pernyataan yang berbau politik, biasanya beliau ya bicaranya ya aksi-aksi korporasi, tetapi kali ini hadir ya di acara politik, yaitu acaranya apa sebutannya itu, relawan Erick Thohir alumni Amerika Serikat, itu ETAS ya. Dan pernyataannya itu, substansi pernyataannya, pertama, kehadirannya itu menarik perhatian karena itu adalah perhelatan event relawan pendukung Pak Prabowo Subianto dan Gibran. Kemudian substansinya juga kontroversial lah gitu, karena ia menyebut pernyataan lengkapnya seperti ini ya, meskipun kami jumlahnya sedikit tapi ini sepertiga dari perekonomian. Jadi kalau yang ada di sini ia menyebut grup perusahaan besar nih, ia klaim ada Jarum Group, ada Sampurna, kemudian ada Adaro, perusahaan yang sahamnya juga dimiliki olehnya. Itu sudah ada di sini, kira-kira ya ini urusan selesai lah. Dan secara terang-terangan ia menyatakan satu putaran, artinya satu putaran Prabowo Gibran itu akan menang. Nah, pernyataan inilah yang kemudian menjadi kontroversi karena itu tadi menyangkut sepertiga perekonomian diklaimnya itu, dan menyeret-nyeret nama grup konglomerasi yang lain gitu. Jadi seolah-olah ingin menunjukkan bahwa Prabowo Gibran ini didukung oleh ya kalau di lapangan itu disebutnya oligarki lah gitu, atau konglomerat atau usaha yang besar-besar yang ada di belakangnya Prabowo Gibran ini. Ya kontan saja pernyataan itu ya kemudian diluruskan juga oleh perusahaan di mana ia pimpin ya, Adaro Group, bahwa pernyataan itu pendapat pribadi dan bukan sikap manajemen Adaro gitu. Jadi coba dilempengin lagi tuh pernyataan kontroversi itu. Belakangan kemudian grup Jarum juga, mereka tidak tahu menahu tentang dukungan Jarum Group terhadap paslon 02 gitu. Artinya mencoba diklarifikasi dan mencoba diluruskan pernyataan tersebut ya. Kedua perusahaan itu menganggap bahwa itu pernyataan pribadi Boy Thohir sendiri, bukan sikap resmi perusahaan mereka gitu. Jadi akhirnya nama Adaro, nama Jarum, nama Sampurna, nah nama Arini Subianto ya, Mbak Ninin ini yang punya Persada Capital Investama ya, diwarisi dari ayahnya, dan berkongsi dengan Boy Thohir ya, kalau tidak salah di batubara, di perusahaan karet gitu, di sawit juga kalau tidak salah.
Nah itu disebut the richest woman gitu, jadi wanita terkaya. Dan diseret juga ya diklaim memberikan dukungan. Jadi, nah apa dan mengapa gitu kira-kira kok Mas Boy ini akhirnya mungkin nggak tahan juga melihat hiruk-pikuk politik dan magnet politik yang semakin hangat ini. Jadi yang biasanya ia berdiri di belakang layar, hanya adiknya saja, Pak Erick Thohir, yang biasanya tampil di ruang publik dan ruang politik, kali ini sepertinya ia nggak tahan untuk bisa bersikap seperti Hasyim Joyo Hadikusumo yang juga saudara kandungnya Prabowo Subianto, juga meniru sikap keduanya tuh, atau Pak Hasyim. Akhirnya Mas Boy juga nggak tahan dan akhirnya turut hadir, bahkan memberikan pernyataan politik yang kalau disebut di dalam dunia politik itu ya nggak pas atau kurang pas lah gitu. Jadi memang ketika masuk ke ruang publik, apalagi ruang politik, setiap pernyataan itu harus ada konteksnya dan diukur sedemikian rupa apa dampaknya gitu. Ya boleh jadi ini merupakan slip of the tongue saja, tapi kan masyarakat luas nganggapnya itu bukan slip of the tongue, itu adalah pernyataan resmi dari Mas Boy Thohir gitu, yang kemudian dipandang ya ada yang menafsirkan wah ini ia ingin memamerkan bahwa paslon 02 ini kira-kira didukung oleh grup-grup besar, pengusaha-pengusaha besar, dan kalau udah menyangkut grup besar, pengusaha besar, berarti logistik paslon 02 ini besar sekali, sehingga cita-cita dan impiannya untuk menang satu putaran kira-kira bisa terlaksana. Itu tafsir yang amat sangat mudah dilakukan oleh masyarakat luas terhadap pernyataan dan gestur Mas Boy gitu. Nah, sebagai warga negara ya tentu saja boleh-boleh saja masyarakat siapapun itu berpihak dan punya kebebasan berpendapat untuk menentukan pilihannya, seperti Pak Yusuf Kalla hadir memberikan pernyataan dan nampak secara total mendukung paslon 01 ya kan. Kemudian ya mungkin pengusaha yang lain juga itu, tapi Pak Yusuf Kalla tidak pernah membawa-bawa grup yang lain kan, atau mengatasnamakan grupnya sendiri, misalkan Kalla Group mendukung. Nah itu tidak, karena pisahkan antara pendapat pribadi atau sikap pribadi dengan sikap manajemen perusahaan yang dipimpinnya. Karena kan konglomerat atau perusahaan kan itu bukan seperti organ politik ya, itu organ usaha, organisasi usaha yang beroperasi ya untuk bisnis gitu. Jadi menyediakan lapangan kerja itu pekerjaan yang amat sangat mulia sebenarnya pengusaha itu, karena menyediakan lapangan kerja, memberikan kontribusi dalam bentuk pembayaran pajak kepada negara, ya kan, mensejahterakan karyawannya gitu. Kemudian bisa menembus atau membuat terobosan kreativitas dalam membangun bisnis-bisnis dalam bentuk ekspansi dan investasi dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya tidak ada yang salah apabila pernyataan itu bersikap pernyataan secara pribadi. Nah, akan jauh lebih baik memang ya terbuka seperti itu, tapi tidak dengan menyeret manajemen grupnya sendiri, atau apalagi menyeret-nyeret grup yang lain, kecuali memang grup yang lain itu sudah diajak bicara dulu gitu. Ya boleh jadi mungkin maksudnya itu
tidak menyebut grup secara resmi, mungkin ada aktor-aktor di grup itu yang sudah berkomunikasi dan berkoordinasi dengan Boy Thohir untuk mendukung paslon 02. Tetapi sepanjang ya tidak ada kesepakatan secara tertulis untuk diperbolehkan diumumkan, kan grup yang lain akhirnya jadi jengah gitu. Kok saya dibawa-bawa gitu, apalagi disebutkan nama grupnya gitu. Jadi ya idealnya disebutkan bahwa ini adalah pandangan pribadi saya, bukan pandangan resmi manajemen Adaro, apalagi mengatasnamakan grup yang lain gitu. Ini pendapat pribadi saya gitu. Dan kalau mau jauh lebih terbuka lagi, ya ia tidak lagi menjabat sebagai presiden direktur atau CEO gitu, karena wilayah politik itu adalah wilayah yang keras ya. Kadang-kadang ada kasarnya juga pertarungannya itu. Jadi akan jauh lebih baik daripada grup perusahaannya dan karyawannya itu menjadi korban karena dipersepsikan memasuki wilayah politik. Ya lebih baik Mas Boy itu mungkin menanggalkan sementara jabatan di perusahaannya, ya kan, dan terjun bebas menjadi komandan relawan etas itu, Erick Thohir dan alumni Amerika Serikat itu, tidak apa-apa juga gitu. Jadi jelas permainannya itu menjadi lebih jelas dan bisa lebih bebas gitu. Nanti kalau sudah setelah Pilpres ya kembali lagi ya nggak apa-apa gitu. Itu sebenarnya kira-kira apa dan mengapa, cerita di balik keberpihakan itu ya tentu saja Pak Boy sendiri yang bisa menjelaskan. Yang pasti saudara kandungnya Erick Thohir kan yang dulu digadang-gadang menjadi calon wapresnya Pak Prabowo kan tidak jadi, digantikan Gibran, dan akhirnya Pak Erick Thohirnya juga tetap mendukung Pak Prabowo dan Gibran gitu. Bahkan sekarang saudara kandungnya Mas Boy Thohir juga ikut-ikutan mendukung Prabowo Gibran. Tidak ada yang salah dalam hal menentukan sikap politik dan pendapat politik. Tetapi ketika ya menyampaikan itu harus disampaikan dengan pas ya, termasuk di dalamnya ketika menyampaikan posisinya itu jabatannya seperti apa, dan harus juga diukur dengan tidak membawa-bawa grup yang lain, kecuali memang grup Jarumnya yang memang beneran ya udah nggak apa-apa disebut misalkan begitu kan gitu. Tetapi ini eksplorasi dan pernyataan cinta aja untuk Mas Boy. Mungkin ke depan ya kita tunggu sikap dan pendapat politiknya lagi gitu supaya lebih terang benderang gitu. Yang pasti ya semua warga negara dijamin bebas menentukan sikap dan pendapat politiknya, hanya saja cara menyampaikannya, di mana menyampaikannya, dosisnya seberapa, itu wajib diukur supaya tidak mendapat reaksi balik dari masyarakat luas, apalagi reaksi baliknya itu dari grup Jarumnya sendiri, mungkin nanti dari Sampurnanya, dari Adaronya juga sudah, dari Mbak Ninin Persada Kapital sama juga mungkin. Ya sejauh ini belum ada klarifikasi dari yang lain gitu. Kalau nggak ada klarifikasi ya berarti dianggap benar pernyataannya Mas Boy itu. Kira-kira itu, jadi sikap resmi badan usaha itu ya nggak pas gitu. Badan usaha ya perseroan terbatas, karena itu terikat dengan undang-undang PT dan bukan partai politik kan ya. Grup-grup usaha itu kan bukan ya partai, bukan seperti partai politik gitu. Akan jauh lebih baik kita memisahkan antara bisnis dengan politik ya, supaya bisnisnya tetap running well, politik juga bisa tidak terlalu diintervensi oleh kekuatan para pemodal yang ujungnya mempengaruhi kebijakannya gitu. Jadi itu garis demarkasinya harus dibuat sedemikian jelas. Demikian kawan baik. Terima kasih
harus dianggap sebagai surat cinta untuk Mas Boy Thohir. Terima kasih. Salam kenal, Mas.